Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 943-945. Menghadapi lebih dari 40 orang yang mengikat anggota tubuh mereka, reaksi Tommy Ye sangat sederhana dan kasar, yaitu kekuatan kasar melawan kekuatan kasar. Jangan meremehkan apa yang disebut kultivasi bawaan Tommy Ye. Dia tegak dan tegak dalam seni bela dirinya. Setelah sapi dan harimau, naga dan gajah dua alam kenaikan alam bawaan. Mengesampingkan kekuatan batinnya, Tommy Ye setidaknya dapat mengeluarkan kekuatan gajah naga. Berdiri di tengah kerumunan, Tommy Ye masih ditarik oleh lebih dari 40 orang, tidak bergerak. Wajah lelaki tua itu masih penuh dengan senyum. Namun tidak lama kemudian, kaki Tommy Ye mulai berputar di tempat, dan lengannya terbuka dalam garis lurus, membentuk karakter besar. Segera, kecepatan putaran Tommy Ye semakin cepat dan semakin cepat. Dia hanya melihat bahwa semua 20 orang yang mengikat tangan kiri dan kanannya ditarik oleh gaya sentrifugal yang sangat besar dan meninggalkan tanah. Setelah kaki mereka meninggalkan tanah dan kehilangan fokus, 20 orang itu tidak dapat lagi menahan Tommy Ye. Pada saat itu, Tommy Ye tertawa terbahak-bahak, hanya memainkan kincir angin besar, menyeret lebih dari 40 orang ini tidak dapat menahan putaran. Itu seperti karet gelang yang tidak dapat ditarik. Akan selalu ada saat ketika karet gelang tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan dan hancur dengan bunyi klik. Pada saat itu, Tommy Ye dan lebih dari 40 orang yang menariknya adalah karet gelang. Akhirnya, di bawah gaya sentrifugal yang mengerikan ini, lebih dari 40 orang seperti Sirius dan Flying Leopard terbang menjauh seperti gunung dan lautan. Mereka terlempar keluar satu persatu, dan kemudian jatuh dengan keras di lantai semen gedung pabrik. Tiba-tiba, aduh, teriakan itu bergema, tentu saja, disertai dengan muntah yang memusingkan. Pada saat ini, satu-satunya orang yang masih dapat berdiri di tengah tempat seperti Sirius dan Fei Bao adalah Tugang, Tu Meng dan Cynthia Fang. Pada saat ini, ketiga prajurit itu hampir menaruh semua harapan pada seluruh Flying Leopard dan Sirius. Meskipun mereka merasa mati rasa terhadap kekuatan tempur Tommy Ye yang dahsyat, mereka tidak dapat mundur demi kehormatan kelompok. Setelah berputar-putar dan berdiri di tempat, Tommy Ye tertawa dan berkata kepada Tugang, Tu Meng dan Cynthia Fang, "Baiklah, sekarang tinggal kalian bertiga. Waktunya kurang dari setengah. Apakah kalian ingin melanjutkan atau menyerah?" Cynthia Fang saling memandang pada saat yang sama, dengan suara yang hampir serempak, "Lanjutkan." Tommy Ye tertegun sejenak, "Aku tahu kalian tidak bisa melakukannya. Aku mengagumi keberanian kalian. Baiklah, karena kalian akan melanjutkan, kalian akan melakukan apapun yang kalian inginkan." Begitu suaranya jatuh, Tommy Ye mengubah pasif menjadi aktif dan langsung membunuh Cynthia Fang. Cynthia Fang, Tugang dan Tu Meng hampir tidak siap menghadapi gerakan aneh Tommy Ye. Dia sedang terburu-buru. Bagaimanapun, jarak antara mereka bertiga dan Tommy Ye terlalu jelas. Jika Tugang dan Tu Meng berada di ranah naga dan gajah, mereka mungkin bisa melawan Tommy Ye. Dengan sepasang 3 orang, Tommy Ye tidak kenal takut, dan bahkan memiliki keunggulan dalam tinju. Ini masih terjadi ketika Tommy Ye tidak memberikan permainan penuh. Kevin Ye memperhatikan dari jarak dekat. Teknik telapak tangan Tommy Ye seperti naga yang mengembara, seperti angsa yang mengejutkan. Dia membentuk lingkarannya sendiri, dan menjaga serangan Cynthia Fang dan yang lainnya keluar dari lingkaran. Rangkaian telapak tangan itu tampak indah dan luar biasa. Namun, di mata Kevin Ye, ada celah di mana-mana. Namun, setelah Tommy Ye dan Cynthia Fang bertarung lebih dari 10 jurus, dia berkata dengan senyum tak berdaya, seekor sapi, harimau, dan 2 ular roh benar-benar tidak ada artinya untuk dipisahkan dari alammu. Jika kamu tidak memiliki jurus pembunuh lagi, kurasa pertarungan ini akan berakhir di sini. Pertarungan antara alam bawaan dan alam sapi, harimau, roh, dan ular tidak ada bedanya dengan orang dewasa yang menindas beberapa anak kecil. Lihat saja kekuatan telapak tangan Tommy Ye yang tiba-tiba berkibar. Satu telapak tangan berubah menjadi 3. Cynthia Fang segera merasakan kekuatan yang kuat datang ke wajahnya. Ketiga orang itu tidak dapat berhenti mundur, telah dipaksa ke pintu gedung pabrik oleh kekuatan tangan yang kuat ini. Setelah beberapa hari, tampaknya Ye tidak lagi selangkah mundur. Tugang Tu dengan ganas menderita kekalahan seperti itu. Dia menatap Tommy Ye dengan ganas. Dia merasa tidak akan menyerah.
Dia mengangkat tinjunya dan ingin melawan Tommy Ye lagi. Namun, dia dimarahi oleh Kevin Ye di satu sisi. Hentikan, saatnya telah tiba. Mendengar suara Kevin Ye, Tu Gang Tu tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini hanya berhenti. Sebenarnya, kita semua tahu bahwa masih ada waktu yang singkat sebelum Kevin Ye menetapkan waktunya. Namun, karena peraturan ini ditetapkan oleh Kevin Ye, dia berkata bahwa ketika saatnya tiba, waktunya akan tiba secara alami. Dengan senyum tipis, Tommy Ye berjalan ke Kevin Ye dan bercanda dengan suara rendah, "Maaf saudara, kamu jatuh cinta pada mereka." Kevin Ye memutihkan Tommy Ye dengan tatapannya dan berkata, "Itu semua orangku. Aku tidak peduli. Siapa yang peduli?" Berbicara, mata Kevin Ye menyapu, dan dia tidak bisa berhenti berputar di pabrik. Tim Sirius, tim Flying Leopard semuanya, dapat bergerak, segera bangun untukku. Kalian akan diberi waktu 10 detik untuk berkemas dan kembali ke tim. Mereka yang tidak dapat kembali dalam 10 detik akan didiskualifikasi dari pemberian hadiah kepada mereka segera. 10, 9, 8. Kevin Ye berkata tanpa basa-basi, dan mulai menghitung mundur. Orang-orang yang masih di tanah dan tidak bisa berhenti tersandung ketika mereka mendengar bahwa mereka akan membatalkan penghargaan. Mereka semua berdiri, dan salah satu dari mereka dapat berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua 46 anggota tim Sirius dan Flying Leopard berkumpul bersama dan membentuk 4 kolom lagi, berdiri di depan Kevin Ye dan Tommy Ye. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Haha, pertama-tama, aku harus mengucapkan selamat atas kelulusanmu dalam ujian. Kedua, aku ingin mengatakan bahwa aku sangat puas dengan kemajuanmu selama sebulan terakhir. Ketiga, aku harap kamu tidak akan sombong dan terus bekerja keras. Masih ada jalan yang lebih panjang dan lebih kuat untukmu." Setelah terdiam sejenak, Kevin Ye melanjutkan, "Baiklah, itu saja yang ingin aku katakan kepadamu hari ini. Waktu setelah itu adalah waktu luangmu. Kamu dapat bermain dimanapun yang kamu inginkan, tetapi jangan lupa. Pada pukul 6 malam ini, aku akan menunggumu di sana. Baiklah, bubar." Meskipun pesan Kevin Ye sangat menggembirakan, kelompok itu saling memandang dan tidak pergi. Li Ping dan Li Xiang, khususnya, menatap Kevin Ye terlebih dahulu dan kemudian Tommy Ye. "Kenapa? Apakah kamu memiliki keraguan?" Melihat bahwa orang-orang ini tidak mau bubar, Kevin Ye tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Li Ping memberanikan diri untuk berdiri dan melangkah maju satu langkah. "Laporkan komandan, apakah kita memiliki keraguan di hati kita? Katakan saja. Aku bisa menjawabnya untukmu." Kevin Ye tersenyum, tetapi matanya menyipit. Tampaknya dia telah meramalkan apa yang akan dikatakan Li Ping selanjutnya. Li Ping terdiam sejenak, tetapi akhirnya dia memberanikan diri, "Laporkan komandan, aku pernah mendengar instruktur mengatakan bahwa Tommy Ye, mitos di ketentaraan, bukanlah lawanmu. Jadi aku ingin tahu siapa yang lebih baik di antara kalian berdua." Bab 944. Jika ingin melihat siapa yang lebih kuat dari Kevin Ye dan Tommy Ye, Li Ping jelas sedang melakukan sesuatu. Namun, keraguan Li Ping ditanggapi dengan suara bulat oleh Sirius dan Flying Leopard. Untuk sesaat, seluruh bengkel menjadi ramai. Banyak orang yang bersedia bergabung dengan kelompok dan berkata, "Ya, ya, komandan. Kami juga ingin tahu siapa yang lebih kuat dari Anda dan Jenderal Ye, Jenderal mitos di ketentaraan. Hehe, kurasa Ye Sao lebih kuat." "Tidak, tidak, tidak, baru saja banyak dari kita yang belum mengalahkan salah satu pria mitos di ketentaraan. Kurasa Jenderal Tommy Ye lebih kuat." Saat ini, spekulasi di gedung pabrik satu demi satu. Orang-orang yang menebak Kevin Ye lebih kuat biasanya adalah orang-orang Sirius, dan mereka yang menebak Tommy Ye lebih kuat adalah orang-orang dari Flying Leopard. Saat ini, aku khawatir bahkan Cynthia Fang tidak tahu jawabannya. Dengan mata indahnya yang menyipit dan bulu matanya yang panjang terkulai, dia ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara kedua pria di depannya. Menghadapi provokasi, Li Ping, Kevin Ye malu untuk mencubit ujung hidungnya, sementara wajah Tommy Ye menunjukkan keanehan. Tommy Ye belum pernah bertemu langsung dengan Kevin Ye. Namun, Tommy Ye pernah melihat Kevin Ye tiba-tiba muncul di langit untuk menghalangi Demon Zun dan Lin Sailing dari keluarga iblis. Secara tidak sadar, Tommy Ye berpikir bahwa dia bukanlah lawan Kevin Ye. Namun, Tommy Ye agak tidak yakin. Jadi saat ini Tommy Ye sangat kusut, juga sangat bersemangat dan bersemangat. Saat ini, pabrik sedang panas, ingin melihat antara Kevin Ye dan Tommy Ye yang lebih kuat. Oleh karena itu,
Baik Kevin Ye maupun Tommy Ye merasa seperti sedang berbaring dan tertembak. Kevin Ye, yang telah didorong ke rak, menatap Tommy Ye dengan senyum masam. Pada saat itu, Tommy Ye juga menoleh dan menatap Kevin Ye. Kedua saudara itu tersenyum pahit. Akhirnya, Tommy Ye berbicara lebih dulu. Suara Tommy Ye jelas bergetar, dan dia juga memiliki postur menggosok tangan dan telapak tangan. Dia berkata, "Maaf, saudara, karena mereka semua memintanya, kalau tidak kita akan mengadakan kompetisi." Tommy Ye bertanya dengan ragu-ragu. Dan Kevin Ye tersenyum dan bercanda, "Kompetisi, kompetisi, kompetisi, tentu saja, jika kamu tidak takut kehilangan muka di depan para prajurit macan tutul terbang ini." Ketika Tommy Ye mendengar bahwa Kevin Ye sangat meremehkan dirinya sendiri, dia segera, ki dan darah melonjak, "Maaf, saudara, jangan meremehkan orang. Meskipun aku belum tentu lawanmu, saya yakin tidak ada masalah dengan prestasi saya saat ini dan pertentangan kalian satu sama lain." 180 jurus. Kevin Ye tersenyum lebar dan berkata, "Kakak, sebenarnya aku tidak mengalahkanmu. Jika kau bisa melewati 10 jurus di bawah tanganku hari ini, aku akan melakukannya bahkan jika kau menang, bagaimana?" Kata-kata Kevin Ye bukanlah bualan. Aku khawatir Tommy Ye tidak bisa melewati 10 jurus dari tangan Kevin Ye. Kevin Ye sangat meremehkannya, tetapi Tommy Ye tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum buruk, "Maaf, kakak, kau terlalu percaya diri. Jika aku melewati 10 jurus di bawah tanganmu hari ini, apa yang harus kulakukan?" Kevin Ye secara alami memahami pemikiran hati-hati Tommy Ye dan berkata sambil tersenyum, "Jika kau benar-benar bisa mengalahkanku hari ini, maka aku akan memberimu senjata ajaib lainnya, bagaimana?" Tiba-tiba, mata Tommy Ye mulai bersinar. Markus Ye tidak hanya menginginkan benda langka ini, tetapi juga Tommy Ye. Jika ada senjata ajaib di tangan Tommy Ye di Yunan Selatan, itu tidak akan hancur. Dia datang jauh-jauh untuk meminta bantuan Kevin Ye. "Maaf, Tuan. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda." "Tentu saja, saya tidak pernah menyesali apa yang dikatakan Kevin Ye." Tommy Ye berkata sambil tersenyum, "Itu bagus, itu bagus. Tampaknya demi senjata ajaib hari ini, saya harus menyinggung perasaannya." Tommy Ye berkata kepada Kevin Ye dengan senyum di wajahnya. Namun, Tommy Ye telah bermain dengan senyum sepanjang waktu, tetapi dia sudah mulai berlatih secara internal minggu ini. Melawan Kevin Ye, itu bukan melawan Sirius dan Fei Bao. Itu harus bertenaga penuh, jika tidak, Tommy Ye sudah mati dan tidak tahu bagaimana dia mati. Kevin Ye tidak peduli dengan Xiao Jiu milik Tommy Ye. Konfrontasi Kevin Ye terhadap Tommy Ye sama seperti pertarungan Tommy Ye melawan Sirius dan Flying Leopard. Ada perbedaan level yang signifikan, jadi dia tidak menganggapnya serius. Pada saat ini, Tommy Ye penuh dengan kekuatan. Cynthia Fang, Tugang, Tumeng, dan mereka bertiga merasakannya pada saat yang sama. Cynthia Fang menatap Tommy Ye dengan heran. Meskipun Cynthia Fang tahu bahwa kultivasi Tommy Ye tidak terduga, dia tidak tahu bahwa kultivasinya begitu tinggi. Bahkan di tarian salju di atas Gunung Fang Han di alam naga dan gajah, dia tidak pernah mengalami momentum ini. Di antara semua orang, Cynthia Fang tahu, hanya Kevin Ye yang bisa memancarkan momentum ini. Namun, saat ini, Kevin Ye terbungkus dalam momentum bawaan ini, tetapi dia masih bermain-main dan tidak bergerak, dan dia tidak memiliki fluktuasi kekuatan internal, yang mengejutkan Cynthia Fang. Momentum yang mengerikan, Xiao Hong. Menurut pendapatmu, kultivasi macam apa yang disebut mitos militer itu? Tugang di satu sisi bertanya dengan hati-hati kepada Cynthia Fang. Cynthia menari dengan bibir merah dan ragu-ragu, sulit untuk mengatakannya. Fluktuasi energi internal seluruh tubuhnya setidaknya adalah puncak dari gajah naga, atau bahkan alam bawaan. Gajah naga. Bawaan. Tugang dan Tumeng hampir bersamaan mengeluarkan suara rendah ketakutan. Bagi saudara tukang daging, alam Niuhu sudah menjadi master, belum lagi gajah naga, apalagi bawaan, itu adalah alam dalam legenda, karakter legendaris. Setelah menyeka keringat dingin di kepalanya, Tugang berkata, tidak heran, orang bernama Tommy Ye itu sangat kuat. Ternyata kita baru saja bertarung dengan alam gajah naga. Aku akan pergi ke sana. Tepat ketika Tugang berkeringat dingin, Cynthia Fang tiba-tiba berkata, jangan bicara, lihat cepat. Tugang, Tumeng dan Cynthia Fang hampir semua menatap Kevin Ye dan Tommy Ye. Pada saat ini, kekuatan batin Tommy Ye telah dimobilisasi secara ekstrim, dan seluruh orang bergerak cepat, seperti angin, tiba-tiba menghilang di mata semua orang.
Kemudian, semua orang di pabrik mendengar suara samar nyanyian naga. Begitu cepat, seru Cynthia Fang. Sementara suara Cynthia Fang masih menurun, 9 sosok Tommy Ye tiba-tiba muncul di sekitar Kevin Ye, dan masing-masing dari mereka menyoroti pukulan ke Kevin Ye. Sial, bagaimana mungkin ada begitu banyak mitos militer, apakah itu karena aku terpesona? Tiba-tiba, semua orang di bengkel berseru, tetapi segera, mereka menemukan bahwa mereka hanya membuat keributan, dan kemudian sesuatu yang lebih menakutkan terjadi pada kelompok pasukan khusus ini. Untuk sesaat, semua orang merasa bahwa pandangan dunia mereka telah runtuh, dan melihat sekeliling dan berpikir bahwa dunia di sekitar mereka bukan lagi dunia 3 dimensi yang nyata. Bab 945. Seorang ahli dari alam surga Yuan dan alam puncak elemen surga bertarung satu sama lain, yang mana hal itu sendiri telah melampaui kategori manusia. Dalam perjalanan seni bela diri dan Taoisme, itulah yang disebut transendensi alam yang melampaui belenggu manusia. Konfrontasi antara kedua orang ini, baik dalam hal kekuatan atau efek visual, bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Tidak mengherankan bahwa macan tutul dan pasukan Sirius ini begitu keluh. Pada saat itu, Tommy Ye tiba-tiba memunculkan 9 tubuh di udara. Setiap tubuh tampak seperti makhluk hidup, dan tampaknya memiliki serangan yang kuat. Jelas, Tommy Ye menggunakan semua keterampilannya untuk melawan Kevin Ye, dan kemudian dia membuat gerakan besar. Bagaimanapun, celah antara alam selalu tidak dapat diperbaiki, jadi Tommy Ye hanya dapat memilih untuk menyerang terlebih dahulu untuk mengenai target. Menarik sekali berada di sini. Kevin Ye berada dalam pengepungan Tommy Ye tetapi dia diam dan tersenyum lebar. Ini adalah jurus wajib keluarga Ye. Namanya adalah Maple Leaf Jiuhe. Aku baru menyadarinya setelah memasuki alam bawaan. Saat ini, 9 telapak tangan besar Tommy Ye bergetar hebat, dan masing-masing telapak tangan langsung menghantam Kevin Ye. Angin telapak tangan itu sangat menakutkan, dan ada gelombang dan ledakan di mana-mana. Di tempat Kevin Ye berdiri, terdengar suara dentuman di sekelilingnya, menimbulkan debu. Li Ping, pemimpin tim Flying Leopard di satu sisi, begitu ketakutan sehingga dia hanya menatap ke depan dan bergumam pada dirinya sendiri, bagus, betapa kuatnya. Apakah ini yang disebut mitos militer? Ini juga terlalu mengerikan. Melihat Tommy Ye saat ini, dan memikirkan saat ketika dia baru saja dipukul dan terlempar, Li Ping tiba-tiba merasa bahwa dia tidak adil, sama sekali tidak adil. Meskipun kata-kata Tommy Ye jauh, kata-kata itu tetap jatuh di telinga Cynthia Fang dan Tu Gang Tumeng. Cynthia Fang awalnya tertegun, lalu senyum menyentuh muncul di wajah cantiknya. Tampaknya hatinya tertekan di perutnya. Adapun dua saudara laki-laki Tugang dan Tumeng, tampaknya mereka masih takut bahwa satu sama lain adalah sosok alam bawaan. Bum, 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 bum. Beberapa ledakan terus-menerus muncul di bengkel, dan sepotong debu beterbangan dalam sekejap. Semua orang tidak melihat apa yang terjadi antara Kevin Ye dan Tommy Ye di tengah cucang. Sampai debu menyebar, banyak talenta menjulurkan kepala dan melihat ke depan dengan ragu. Namun, yang membuat kami kecewa, pemerintah pusat tampaknya hanya melihat jejak Tommy Ye, tetapi tidak Kevin Ye. Bahkan Tommy Ye sempat bingung, lalu melihat sekeliling dan berkata dalam hatinya, di mana orang-orangnya? Tadi, aku hanya merasa telah memukulnya, tetapi bagaimana orang-orangnya bisa menghilang? Namun, ketika Tommy Ye bingung, tawa Kevin Ye tiba-tiba terdengar dari segala arah, haha, jurus 9 daun maple dalam satu jurus memang bagus, tetapi sayang sekali kamu tidak mengerti arti sebenarnya dari jurus itu. Penilaian Kevin Ye terhadap kebenaran besar ini tidak diragukan lagi tidak dapat diterima oleh Tommy Ye. Tommy Ye, yang tumbuh di keluarga Ye sejak kecil, dianggap sebagai jenius paling menonjol di generasi ketiga keluarga Ye. Tommy Ye pertama kali menghubungi dan memahami teknik telapak tangan daun maple Jiuhe ini. Sekarang dia bisa mempraktikkannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti sebenarnya dari jurus itu? Namun, ketika Tommy Ye ingin membantah, dia terkejut. Karena dia menemukan bahwa, jurus yang sama, sebenarnya juga dimainkan oleh Kevin Ye. Pada saat ini, ada juga 9 bayangan Kevin Ye di sekitar Tommy Ye, dan setiap gerakan hampir merupakan salinan dari Jiuhe daun maple milik Tommy Ye. Tommy Ye langsung menjadi pucat. Bukan karena gerakan Kevin Ye lebih baik darinya, tetapi Tommy Ye terkejut karena dia telah mempelajari gerakan yang baru saja dia gunakan sekali. Itu terlalu menakutkan. Namun, Tommy Ye tidak langsung menolak 9 harmoni daun maple milik Kevin Ye. Sebaliknya,
dia tertawa dan berkata dengan jijik, "Maaf saudara, sepertinya kamu terlalu sombong, dan tidak melihat perbedaan antara kamu dan aku." Oh, benarkah? Sebenarnya, dalam pemahaman Tommy Ye, Jiuhe daun maple hanyalah semacam penutup. Dengan kecepatan absolut dari metode tubuh, 9 bayangan berubah untuk membingungkan garis pandang lawan. Jika Anda ingin memecahkan trik ini, caranya sangat sederhana, yaitu dengan mengetahui tubuh asli pihak lain. Oleh karena itu, Tommy Ye membujuk Kevin Ye untuk berbicara untuk mengetahui tubuh asli Kevin Ye. Namun, Kevin Ye sama persisnya, dan Tommy Ye sama-sama tercengang, karena 9 sosok itu hampir berbicara pada saat yang bersamaan, bahkan ekspresinya pun sama. Tommy Ye sama sekali tidak menyadari Kevin Ye yang mana yang merupakan tubuh aslinya. Tiba-tiba, Tommy Ye berada dalam dilema dan berkata dengan aneh, "Ini, yang mana yang benar?" Kevin Ye mencibir dan berkata, "Kakakku, sebenarnya, yang mana yang benar?" Kevin Ye berkata, tetapi tidak mencoba yang terbaik untuk bergerak, dan Jiu Dao Fensen bersatu kembali di depan Tommy Ye. Kemudian telapak tangan Kevin Ye menghancurkan yang layu dan dekaden, ke arah Tommy Ye melesat keluar. Tommy Ye tertegun dan segera melancarkan gerakan. Kedua telapak tangannya dikepalkan sekuat tenaga. Menurut pendapat Tommy Ye, 1 Kevin Ye lebih baik daripada 9 Kevin Ye. Sayangnya, baru setelah tangan Tommy Ye dan tangan Kevin Ye bertabrakan, Tommy Ye menyadari bahwa Nima tidak seperti itu. Kevin Ye tampak seperti seorang sosok di depannya, tetapi kekuatan telapak tangannya 9 kali lipat, tumpang tindih. Satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, dan yang lainnya bergegas ke arahnya. Tommy Ye memiliki wajah yang bahagia, tetapi segera berubah menjadi hati babi, dan kemudian berubah menjadi hijau. Pada akhirnya, Tommy Ye jatuh di bawah kekuatan telapak tangan keempat Kevin Ye. Seluruh tanaman mendengar ledakan keras. Tommy Ye memuntahkan seteguk darah setelah dia tidak dapat menahannya, dan kemudian seluruh orang itu terguncang. Apakah itu Sirius atau Flying Leopard? Lebih dari 40 orang melihat Tommy Ye terbang di langit secepat layang-layang yang putus. Kemudian dampak yang berat terjadi pada dinding tanaman. Sungguh ganas. Sungguh ganas. Satu gerakan, mitos pasukan terletak pada Ye Sao, dan tangan Ye Sao benar-benar melewati satu gerakan. Pada saat ini, baik macan tutul maupun Sirius sama-sama linglung. Anda harus tahu bahwa Tommy Ye baru saja mengalahkan dirinya sendiri dengan kekuatan satu orang, dan 46 orang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang, di bawah kekuatan telapak tangan Kevin Ye, dia benar-benar mengambil satu gerakan. Tiba-tiba, semua mata di semua bengkel beralih ke Kevin Ye, yang merupakan rasa takut dan hormat yang tak tertandingi. Di sisi lain, Tommy Ye, yang terkena angin telapak tangan Kevin Ye, menggelengkan kepalanya dan berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, dinding tebal di belakangnya runtuh dengan suara gemuruh, dan potongan-potongan batu bata dinding pecah seperti bubuk. Tommy Ye perlahan menoleh dan melihat tragedi di belakangnya. Dia tahu bahwa Kevin Ye menuangkan semua telapak tangannya ke dinding di belakangnya. Saat ini, Tommy Ye hampir tidak dapat membayangkan seperti apa jadinya jika 9 tangan berat yang mengerikan ini mengenai dirinya sendiri. Setelah sekian lama dalam kebodohan, Tommy Ye bergumam, dengan bantuan kekuatan, Jiu Chong Sang Feng, ternyata ini adalah daun maple Jiu He yang asli.